Kira-kira pemain mana yang akan dipilih? Karena kan selama ini kita juga bisa membaca ya pola permainan yang diterapkan oleh Sintayong bagi timnas Indonesia. Nah, Sintayong memang sekarang ini lebih memilih Rafael Strijk ya daripada Ramadan Sananta atau juga Dimas Derajat. Kenapa? Karena dia ingin pemain yang lebih banyak melakukan pergerakan dan dia ingin juga striker yang bisa membuka ruang bagi para pemain lainnya. Tapi selain itu juga sebetulnya dia ingin sang striker itu bisa melakukan finishing. Nah, kelemahan dari Rafael Strijk itu adalah dari segi melakukan finishing. Unggahan oleh Romeni kelar laga Timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin heboh. Yang ada, karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael itu lebih bagus bermain di flank, ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false 9, oke lah, oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romeni ya, yang akan kita dapatkan, namun itu sulit. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya selaku ex PSSI bahwa memang ada tarik ulur di sini yang ya agak alot. Unggahan oleh Romeni kelar laga Timnas Indonesia vs Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sosok yang diharapkan datang memperkuat Timnas Indonesia ini mengunggah sejumlah foto di postingan terbarunya di Instagram. Foto itu menunjukkan oleh Romeni sedang berlatih bersama rekan-rekannya di FC Utrecht. Tak lupa, penyerang 24 tahun itu meninggalkan caption yang berisikan kata-kata mutiara. Mungkin bunga mengingatkan kami kenapa hujan sangatlah penting, tulis oleh Romeni di akun Instagramnya, @oleRomeni. Alhasil, netizen di media sosial ramai-ramai meninggalkan komentar. Mereka kompak meminta oleh Romeni segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah oleh Romeni tertarik gabung Timnas Indonesia? PSSI sendiri sudah melakukan kontak dan ajakan kepada penyerang yang telah mengemas 2 gol di Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 tersebut. Sayangnya, ajakan PSSI belum disambut positif oleh Romeni. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, masih sulit bagi PSSI untuk menjadikan oleh Romeni menjadi warga negara Indonesia (WNI). Meski sulit, bukan berarti peluang itu sudah tertutup. Bukan tak mungkin pada Oktober tahun 2024, oleh Romeni mendarat di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran penyerang sekelas oleh Romeni dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti tanpa penyerang jempolan, Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol di 2 laga awal grup C. Menarik menanti kabar pendekatan PSSI kepada oleh Romeni. Jika oleh Romeni bergabung, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Mengenal oleh Romeni, striker idaman Timnas yang sulit dinaturalisasi. Oleh Romeni menjadi komoditas panas sebagai sosok yang paling ideal memimpin barisan depan tim nasional sepak bola Indonesia. Segudang pengalaman bermain di Eropa plus memiliki darah Indonesia, membuat Oleh menjadi harapan masyarakat untuk ikut segera bergabung dengan JIZ dalam kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Timnas Indonesia mengalami krisis di lini depan. Ketika tampil melawan Arab Saudi, Sintayong memainkan Rafael Struijk sebagai penyerang. Padahal, posisi ideal Struijk adalah winger kiri. Namun demikian, harapan ini terasa berat menjadi kenyataan menyusul pernyataan dari anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam sebuah podcast. Oleh, agak berat, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kami lakukan, usaha juga sebenarnya, ujar Arya lewat channel YouTube Arya Sinulinga. Pada awal tahun ini, Oleh Romeni telah melakukan pertemuan virtual dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Namun, progresnya kemungkinan kurang berjalan dengan baik. Oleh Romeni memiliki nama lengkap Ole ter Haar Romeni. Ia lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu.
Memiliki postur hingga 185 cm, Ole Romeni diyakini bakal menjadi striker ideal bagi timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah tim Garuda. Selain itu, Romeni disebut memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat serta penyelesaian akhir mumpuni. Atribut itu pun terlihat dari jumlah gol yang dikoleksi oleh Romeni di level klub. Ole Romeni juga pernah membela timnas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romeni telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti kewarganegaraan dan membela timnas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi oleh Romeni masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke timnas Indonesia. Setelah kabar baik terkait proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski begitu, perhatian publik ini masih tertuju pada calon striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia, seperti Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Mengingat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas lini depan, perkembangan terkait kedua pemain ini menjadi sorotan utama. Meski proses naturalisasi Hilgers dan Reijenders masih berlangsung, PSSI sedang mempercepat tahapan tersebut. Berdasarkan informasi dari video YouTube Bung Ropan, belum ada kepastian kapan mereka bisa bergabung dengan skuad Garuda. Namun, percepatan proses sedang diupayakan agar dokumen keduanya segera diproses lebih lanjut oleh Menkumham mulai tanggal 9 September. Mulai Senin depan ini mungkin akan mulai diurus Menkumham, jadi naturalisasi ini akan bergerak cepat, ngebut, ujarnya. Ole Romeny berkarir apik bersama klub Belanda, FC Utrecht. Striker kelahiran Nijmegen, tanggal 20 Juni tahun 2000 itu sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya musim ini bersama FC Utrecht pada musim ini. Ole Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kabarnya, nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tetapi, Arya Sinulinga mengatakan bahwa kans Ole Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with